رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. كيف حالكم أيها السادة والسيدات؟ الحمد لله الحمد بخير. لله الحمد بخير. لله. طيب هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله. إني أنا surat al-Fatih. Baik, pada materi keempat ini kita akan mempelajari tentang at-ta'bir al-muqayyad. Jadi karena kemarin kita sudah melalui pembahasan mengenai em, jumlah ismiyah, begitu juga dengan jumlah fi'liyah. Jadi eh, apa ya, indikator atau tujuan pembelajaran yang kemarin ini sebenarnya ini apa ya, supaya kedepannya ini kita sudah bisa punya bekal bagaimana menyusun kalimat baik dalam jumlah fi'liyah maupun ismiyah, karena nanti akan langsung pada tadrib. Misalnya bagaimana ide pokok yang kita maksud itu kita tuangkan di dalam sebuah kalimat. At-ta'bir al-muqayyad adalah ekspresi atau ungkapan kalimat yang terikat. Artinya terikat, ada ide pokok yang ini ya, yang ditentukan gitu. Sejalan di balik adanya beberapa tahapan skill menulis yang harus diketahui oleh seorang pelajar, maka sepantasnya bagi kita untuk memulai terlebih dahulu tahapan yang dinamakan deskripsi sensorik, al-wasfu al-hissi, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi panca indera yang ada di dalam tubuh serta menerima rangsangan dari reseptor. Yang dimaksud di sini adalah al-hissi itu tidak semua panca indera melainkan mata saja. Artinya al-wasfu kan deskripsi ya. Deskripsi ini kan kita menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek. Al-hissi yang berupa sesuatu yang eh, konkret yang bisa kita lihat. Jadi artinya di sini kita akan mentransfer ini ya, ide atau gagasan yang ada di kepala kita ke dalam bentuk tulisan melalui tampilan objek visual. Jadi pada intinya adalah ketika kita melihat sesuatu, kemudian apa yang terlintas di benak kita, apa gagasan yang ada di kepala kita, nah itulah yang akan kita tuangkan ke dalam kalimat. Begitu. Metode inilah yang cukup populer di kalangan pemerhati bahasa Arab dan dinamakan dengan istilah at-ta'bir al-muqayyad. Dari ide atau ini ya, gambar visualnya kan sudah ditentukan, maka ini yang dinamakan muqayyad. Kalau yang sebaliknya, yang tidak muqayyad, yang tidak dibatasi, itu kan apapun yang menjadi gagasan di pikiran kita, itu bisa kita tuangkan ke dalam kalimat. Kalau di sini masih masih dibatasi atau dengan kata lain adalah di ini ya, dituntun dengan menggunakan gambar sehingga kita punya gambaran yang spesifik mengenai ide atau gagasan yang ingin kita ungkapkan di dalam kalimat. Contohnya adalah ini ya. Dari gambar di atas diharapkan bagi seorang murid untuk menyusun kalimat yang sempurna dari gagasan yang terlintas di benaknya. Ketika melihat gambar ini, pasti orang kan mikirnya beda-beda ya. Ada yang misalnya menggunakan kata kerja sedang belajar atau membaca atau murojaah atau mutolaah dan lain sebagainya. Kan banyak kata yang bisa mewakili gambar ini. Kemudian dari ide pokoknya tadi, kemudian dituangkan melalui jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Contohnya di sini ada beberapa kalimat yang mewakili gagasan dari gambar ini. Yang pertama,
Tahfazu at-tilmidatu durusah. Durusaha ya ini. Ada kesalahan di sini. Durusaha karena at-tilmidah kan muannas. Durusaha jayyidan kulla yaumin. Kalau diartikan bagaimana? Boleh kita artikan bersama. Tahfazu at-tilmidatu durusaha jayyidan kulla yaumin. Siswa, siswi, Ditambah ya. siswa itu sedang menghafal pelajarannya dengan rajin, dengan giat ya, setiap hari. Nah, siswi itu karena ini menggunakan isim Ya, ma'rifat, siswi itu menghafalkan siswi itu pelajarannya dengan baik. Kulai, dengan baik ya betul. Jadi, setiap hari. nah Pak, ini, soal Ustazah. nah, Fa'ilnya itu at-tilmizatu. Itu jayidan atau jayidatan Ustazah? baik. Kalau ini kan jayidan itu menjadi sebenarnya ini apa namanya maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ini tidak harus serasi dengan ini. Ini kan eh, apa namanya ke tarkibnya menjadi fa'il. Jadi antara fa'il dengan jayidan ini tidak berkaitan secara apa namanya muannats dan mudzakarnya sehingga tidak tidak harus jayid tidak perlu jayidatan ya jayidan juga sudah bagus karena yang biasanya ini dengan baik itu kan jayidan kemudian misalnya sempurna tamaman dan lain sebagainya masdar-masdar itu tidak berkaitan dengan muannats dan mudzakarnya fa'il ataupun maf'ul ini yang ini setelahnya ini jadi dia berdiri sendiri jayidan. Kalau kemarin, contoh yang kemarin itu kan jayidan ini menjadi naat dari lafal sebelumnya yaitu dirosatan ya, dirosatan jayidatan. Kalau ini memang jayidatan karena ini naatnya dirosa. Harus menyesuaikan dengan muannasnya. Kalau yang jayidan ini dia berdiri sendiri. Jadi tidak perlu ditambah dengan tak marbutoh. Kata Ustaz. Baik, terima kasih. Oh, ini tadi kan polanya ya, polanya adalah jumlah fi'liyah. Pola atau komponen utamanya tentunya adalah fi'il dan fa'il saja. Tahfazu at-tilmidatu ini sudah merupakan satu kalimat yang sempurna kita sebutnya karena sudah menjadi jumlah. Adapun durusaha maf'ul bihnya, kemudian jayidan menjelaskan bagaimana si siswi ini belajar, jayidan dengan baik. Kemudian kulla kapan dia belajar, kapan dia menghafal kulla setiap hari. Ini kan sifatnya tambahan. Nah, tambahan-tambahan ini juga akan membuat variasi kalimat. Kemudian contoh yang kedua, tadrusu al-bintu maddatal fizia fil manzil. Boleh kita artikan? Boleh Ustazah. Ayat natarjim al-bintu. Tadrusu al-bintu. Eh, anak Anak perempuan perempuan itu itu belajar sedang belajar mata pelajaran di fisika rumah. di rumah. Nah, tadrusu al-bintu maddatal fizia fil manzil. Nah, ini kan juga variasi ya. Dia bisa misalnya kita contohkan ini sedang belajar fisika atau misalnya di antara teman-teman di sini punya ide yang lain, dia sedang belajar bahasa Arab atau dia sedang belajar matematika, kan semuanya punya idenya masing-masing. Itu nanti yang akan membuat kalimat-kalimat ini berbeda-beda. Tadrusu al-bintu maddatal fizia fil manzil. Ini komponen utamanya fiil dan fa'il, kemudian maf'ulnya maddatal fizia dilengkapi dengan jar majrur fil manzil. Kemudian ada lagi yang ketiga, ijtahadatit talibah fi mudzakarati durus. Kalau diartikan, siswi tersebut
Bersungguh-sungguh. Nah, Bersungguh-sungguh memutolaah atau apa ya? Ya, mutolaah mempelajari, pelajaran. ya, atau mengingat pelajaran gitu. mereview atau mengingat kembali Ingat pelajaran. pelajaran. Nah, ini kan juga kata lain ya, maksudnya tidak harus belajar begitu, tapi menggunakan kata ijtihadatit talibah. Dia terlihat sedang sungguh-sungguh sekali ketika dalam mengingat kembali atau mereview pelajarannya. Itu fi mudzakarati durusi. Jar majrur ini diikuti juga dengan idhofah ya. Yang ini lanjutannya ya, isti'dadan li muqabalatil imtihan an-nihai. Ini seperti contoh yang kemarin, ada yang namanya masdar yang menunjukkan alasan. Kemarin tarkibnya dinamakan apa? Maf'ul li ajlih. Maf'ulun li ajlihi. Iya. Kenapa dia bersungguh-sungguh dalam mengingat kembali atau mereview pelajarannya? Isti'dadan li muqabalatil imtihan an-nihai, karena untuk mempersiapkan, Mempersiapkan nah, eh, persiapan ujian dalam menghadapi ujian Menghadapi ujian. ujian akhir ya Ustazah. ujian akhir. Nah, kalau an-nihai ini tarkibnya menjadi apa? Em, Mudhof ilaih. Man'ud. Mudhof ilaih ya Ustazah. Bentuk ilah, naat atau man'ud. Kita urutkan dari sini dulu deh. Li muqabalatil imtihani. Li Naat. muqabalati ini eh, kan jar majrur ya. Na'at. jar majrur ismun min majrur. Nah, kemudian Mudhof imtihan menjadi Mudhafun mudhof ilaih. mudhofun mudhof ilaih. ilaih. Ini mudhof ilaih, terus an-nihai menjadi Naat. Naat Naat. Ustazah. Na'at. naat ya, Naat betul. min imtihan. Iya, naat ya, karena yang lafal imtihan ini sudah ada alnya. Berbeda kalau Iya. misalnya ini diidhofakan semua, itu mudhof harus disebutkan juga dari al kan ya. Kalau ada dua kata yang sama-sama makrifat atau sama-sama nakirah, itu naat man'ut. Tapi kalau yang pertama dan seterusnya yang terakhir itu misalnya makrifat, yang pertamanya nakirah, itu kemungkinan adalah susunan idhofah. Ini juga biasanya tertukar-tukar begitu ya ketika membuat kalimat. Misalnya eh, kita di bahasa Indonesia itu menyebut akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Menurut teman-teman bagaimana apa namanya susunan akhlakul karimah ini? Ya, mestinya al-akhlaqul karimah. Iya, Na'at betul man'ud ya. sekali. Naat man'ut. Hmm. Karena ini kan menunjukkan eh, budi pekerti atau perilaku yang terpuji. Jadi harusnya adalah al-akhlak al-karimah. Tapi sudah menjadi, mungkin sudah diserap di bahasa Indonesia menjadi akhlakul karimah ya mungkin. Tapi kalau secara bahasa Arabnya itu yang betul adalah al-akhlak al-karimah. Begitu juga apa ya biasanya saya. Al-Baitul Amin atau Baitul Amin, Ustazah? Al-Baitul Amin. Baik. Ini misalnya kubah hijau itu. Kubbatul Khodro atau Al-Kubbah Al-Khodro. Al-Qubbah. Al-Kubbah Al-Khodro. Karena ini kan eh, kubah yang ya yang berwarna hijau. Al-Kubbatul Khodro. Hmm, itu kira-kira biasanya seperti itu yang sering ini ya tertukar antara ini sebenarnya susunannya idhofah atau na'at man'ut. Kalau na'at man'ut itu ya tandanya apa? Tandanya itu bisa kita sifati dengan yang seperti apa? Misalnya kubah hijau. Kubah hijau itu satu kesatuan kata atau naat dan man'utnya. Kubah yang berwarna hijau, oh berarti naat man'ut. Tapi kalau contohnya adalah pintu rumah, itu kan nggak bisa dikasih kata yang di antara itu ya. Pintu yang rumah kan nggak nyambung itu. Tapi kalau pintu yang baru misalnya, pintu baru, pintu baru ini susunan idhofah atau naat man'ut. Kita kasih yang di antara kata itu, pintu yang baru. Oh berarti naat man'ut.
Kemudian tadi ya akhlakul karimah ini akhlakul karimah budi pekerti yang baik. Oh berarti ada kata yang diantaranya. Ini susunan naat man'ut. Sama seperti misalnya ini, limuqabalatil imtihan untuk menghadapi ujian. Kalau dikasih yang di tengahnya kan jadi rusak ya maknanya. Untuk menghadapi yang ujian kan salah. Tapi kalau ujian akhir itu kan ujian yang akhir, yang terakhir. Jadi mungkin kira-kiranya seperti itu ya. Untuk membedakan antara apa namanya idhofah dan naat man'ut. Baik. Nah, ini materi untuk insya itu sangat sedikit ya setiap harinya, makanya saya lebih meminta teman-teman untuk membuat kalimat itu supaya lebih banyak praktik dan kita bisa mendiskusikan itu. Jadi saya ingatkan kembali ya, ini setiap selesai pertemuan nanti kita membuat kalimat yang seperti kita pelajari di modul. Kalau misal ini on the spot membuat kemarin yang jumlah fi'liyah, bagaimana? Bisa tidak? Kemarin materinya, Ya, saya baru itu kirim di WA, Ustazah. oh iya, tapi ada satu yang mengirimkan tadi. Kataba at-talibu ad-darsa. Kataba at-talibu ad-darsa al-mufidah. Kataba at-talibu ad-darsa al-mufidah kitabatan jayyidatan. Kataba at-talib ad-darsa al-mufidah kitabatan jayyidatan. Mujtahidan fil qismi. Nah. Kataba at-talibu ad-darsa al-mufidah kitabatan jayyidatan. Mujtahidan fil qismi. Hubban lil ilmi. Masya Allah. كتب الطالب الدرس المفيد كتابة جيدة مجتهدا في القسم حبا للعلم صباحا تحت الشجرة. كتب الطالب الدرس المفيد لكتابة جيدة مجتهدا في القسم حبا للعلم. Ini begini Ustaz. Secara susunan betul, tapi ada kalimat yang rancu di sini. Kan yang pertama mujtahidan fil qismi. Qismi artinya kelas kan ya. Tapi kemudian Ya, ada tahta syajarati. Mungkin bisa diubah supaya kalimatnya sinkron. Kalau di dalam kelas kan tidak ada pohon. iya, iya. Kira-kira mungkin apa ya? Kita batan jayyidatan mujtahidan fil madrasati mungkin ya. Iya, bisa diganti. Jadi kalau di sekolahan Film, kan ini ada film pohon yang ada Madrasati. di halaman. Nah, seperti ini teman-teman yang saya maksud. Dan tidak harus Bagus. ini ya, misalnya mau buat satu saja boleh, nggak apa-apa, nggak harus semuanya. Saya juga takutnya ini memberatkan kan teman-teman di sini juga banyak yang sudah bekerja atau mungkin hampir semuanya sudah bekerja ya. Jadi tidak perlu membebani diri dengan Allah saya nggak bisa. Ini buat saja yang sederhana-sederhana. Itu harapan kami ya. Kalau misalnya ini membuat secara spontan, bagaimana? Bersedia atau keberatan? Belum ada idenya misalnya. Ini contoh-contohnya Izin gimana? saja. Ini kan maf'ul bi, naat, maf'ul mutlak dan seterusnya. Pan awalnya kan harus fi'il fa'il ya. Nah, itu Mm-mm. fi'il fa'ilnya harus menggunakan kosakata yang sama antara di bagian maf'ul bi, naat dan seterusnya atau boleh berbeda-beda tadi. Boleh berbeda-beda. Ini pokoknya menulisnya ini sangat ini ya terbuka luas, maksudnya bebas saja begitu. Yang penting ide pokoknya apa, nanti disusun dengan baik. Boleh. Ini kan sebenarnya contoh-contoh ini hanya untuk panduan. Kalau mau membuat contoh yang lebih dikembangkan itu sangat sangat diapresiasi. Justru lebih bervariasi itu lebih baik.
Oh, berarti untuk besok nggak harus ngikutin ide pokok yang ya terusu Iya, mizunya tidak. ya tadi. Misalnya mau menceritakan tentang kegiatan Ustadz sehari-hari juga boleh. Misalnya ini, saya pergi ke kantor jam segini, segini. Terus apa yang dilakukan di kantor, begitu juga boleh sekali. Iya, ya, siap-siap. Ini, karena belum ada yang miring ya, saya kasih tunjuk. Ini teman-teman pernah belajar i'rab yang apa ya? Tahlil lafal begitu? Tidak. Ini contohnya. Kelihatan ya sudah berpindah kan layarnya? Nah, Ya, Ustazah. ini Ustazah. ini sebenarnya tugas di kelas lain ya, kelas saya yang lain. Ada kelas i'rab. Nah, ini contohnya adalah kemarin tugasnya itu menganalisis atau tahlil lafzi dari sebuah jumlah. Atau kita sebutnya mengi'rab. Yaqra'u at-talibani al-kitaba jalisaini. Nah, ini kan ini kan juga berupa jumlah fi'liyah. Kebetulan cocok dengan pembahasan kita kemarin. Yaqra'u at-talibani al-kitaba jalisaini. Kalau diartikan apa, teman-teman? Ya, ini. Dua orang murid membaca membaca kitab kitab sambil dalam duduk. keadaan keduanya duduk. Nah, dua orang murid sedang membaca kitab sambil duduk atau dalam keadaan duduk. Nah, sebenarnya saya kira ini ya, kemampuan Ustadzah di sini eh, tidak ini ya, maksudnya nggak dasar banget gitu. Jadi sebenarnya mudah saja ya sebenarnya kalau membuat ini kalimat. Kemudian ini tahlilnya, yaqra'u fi'il mudhari marfu litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Tanda rofaknya dhammah dhahirah karena termasuk fi'il shahih akhir. At-talibani fa'ilnya marfu, alamat rofaknya alif karena termasuk isim musanna. Alkitab maf'ul bih mansub, tandanya fathah karena isim mufrad. Jalisa ini hal mansub, tandanya ya karena termasuk isim tasniyah. Ini sekilas saja ya, maksudnya karena belum ada ini contoh yang lain. Mungkin hal seperti ini apakah sudah pernah belajar? Pernah saja, cuman Nah, itu kalau misalnya yang mengirapnya ya udah cuman fi'lul mudhari marfu'un bid dhamma gitu aja saja, nggak pakai Baik. lita jarrah. Itu apa maksudnya Yang saja? yang ini Eh, ya, yang ap- simple. Iya, yang simpel. sebenarnya memang Lita jarrahnya. ini kurang dal ini. Li tajarrudihi sebenarnya. Li Oh, tajarrudihi. Jadi ini memang saya pakai metode nahwu yang klasik, memakai teori mm-mm. amil dan makmul. Jadi setiap ada kalimat yang marfu, mansub, majrur itu pasti ada penyebabnya kan. Penyebabnya itu apa? Misalnya apa ya? Eh, bil apa namanya? Fil madrasati, al madrasati majrurun bifi. Wah, Majrurun. jadi Isi, nah. Nah, tapi dijelaskan juga yang mengajarkan apa? Bifi, diajarkan oleh fi. Ini juga sama. Marfu'un li tajarrudihi. Ini kurang dal. mm-mm. Li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi. Apa artinya li tajarrudihi? Artinya adalah tajarrud itu sepi ya. Artinya kenapa fi'il mudhari itu dibaca rafa? Karena tidak ada amil nasib, nawasib atau amil Oh, jazm yang jazam di dalamnya gitu ya. saja. Sebenarnya sederhana saja, cuman memang ada istilahnya kan, dan kita pakai itu. Dan memang Hmm. detail ya, alamat rafanya domah, domah nggak domah aja, domah dohiroh fi akhirih. Kenapa? Li'annahu minal fi'il sahih akhir. Begitu. Oh Ini gitu. juga ya. Syukran saja. Apa? Ini juga ada ya, yusolli. Yusolli ini termasuk fi'il, fi'il, madi, mudhari, amar. Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang marfu ya, ini marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Jadi tetap marfu, soalnya belakangnya ini nggak ada amil nasib atau amil jazim.
Nah, kita lihat di sini. Wa alamatu raf'ihi. Kurang ini ya. Dhammatun muqaddaratun. Tandanya kan sebenarnya tetap dhammah. Tapi dhammah yang tidak tampak itu kita sebut sebagai dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Li'annahu minal fi'lil mu'talil akhir. Karena termasuk fi'il mu'tal akhir. Ini kan diakhiri dengan ya ya. Termasuk mu'tal akhir. Jadi dhammahnya itu tidak bisa ditampakkan. Tidak bisa kita mengatakan yusolliyu tidak berlaku ya. Yusolli dhammah muqaddarah. Nah, boleh teman-teman membuat satu kalimat satu jumlah fi'liyah seperti ini yang sederhana-sederhana saja. Boleh dituliskan di kolom chat tentang sehari-hari aja, misalnya puasa, sholat, atau mandi, atau bekerja, pergi ke luar kota, apapun itu, satu jumlah yang ini. Kalau bisa ya dilengkapi maf'ul, ada ini, begitu ya. Ada idufahnya. Semakin kompleks, semakin bagus, tapi kalau sederhana pun tidak apa-apa. Afwan Ustazah, Ana boleh bertanya? Nah, Itu yang di i'rab fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi, itu pakai huruf jar'an ya. Kalau misalkan pakai min Ustazah, misalkan litajarrudihi minan nasibi wal jazimi itu gimana Ustazah? eh, yang berlaku memang sebenarnya tajarrudaan. Ada lafal-lafal yang ini ya. Ini kan termasuk apa ya? Huruf jar yang membantu fiil itu untuk bisa mutaaddi atau sampai maknanya pada majrurnya. Terkadang ada yang harus memang itu apa namanya sudah pasangannya, misalnya ya. Badal itu kan pasangannya apa? Mubdal minhu kan ya. Jadi badalun min apa begitu. Atau misalnya jalasa, duduk, yang diduduki kan kursi. Nah, kursi itu diduduki berarti kita kata-katanya adalah jalasa ala. Kan nggak bisa diganti jalasa ila misalnya. Tapi kalau min dan an terkadang memang bisa saling menggantikan ya. Meskipun sebenarnya misalnya ba'idun, ba'idun itu pasangannya adalah an. Ba'idun an manzili misalnya. Tapi kita kadang juga pakai ba'idun min manzili dan itu masih mafhum. Maka tidak apa-apa. Kalau antara min dan an biasanya boleh dipertukarkan. Karena yang penting kan bisa difahami ya. Namun kalau itu misalnya yang sudah pasangannya, ada contohnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu apa Anhu. 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 Nah, Anhu. tidak bisa diganti radhiyallahu minhu, nggak bisa ya, itu sudah pasangannya radhiya an, mutaantinya adalah dengan huruf an. Udah ketetapan gitu Ustazah. Ya, itu biasanya ada apa ya, bahkan ada kamusnya, kamus fiil mutaaddi biharfi jarrin. Pernah mendengar ini pembahasan tentang fiil mutaaddi dan lazim? Sudah pernah? Pernah Ustazah. Pernah. Kalau fiil mutaaddi biharfi jarrin pernah? Pernah Ustazah, tapi baru sekilas gitu. Oh iya. Jadi kan ada fiil yang lazim mutaaddi secara langsung dan mutaaddi biharfi jarrin. Yang lazim tidak membutuhkan maf'ul, mutaaddi membutuhkan maf'ul tapi secara langsung. Misalnya lafal-lafal yang artinya memang ini ya, misalnya akala, syaroba, fataha, eh, apalagi kataba dan lain sebagainya itu. Ada juga yang harus disertai dengan huruf jar. Tadi misalnya radiyah itu kan artinya ridho. Lah, tapi kan ridho itu bisa ini, ada orang yang diridhoi. Berarti bisa dimabni majhulkan. Tapi eh, mohon maaf, ini agak nggak runtut ya penjelasannya. Kalau fiil yang bisa dimabni majhulkan itu kan fiil mutaaddi. Fiil yang membutuhkan maf'ul itu yang bisa dimabni majhulkan. Kalau kita mengatakan Allah meridhoi kami, berarti kan itu mutaaddi. Kalau di bahasa Indonesianya Allah meridhai kami, berarti kan
meridoi itu termasuk yang transitif kalau istilahnya di bahasa Indonesia itu membutuhkan objek. Nah, tapi tidak bisa secara langsung. Allah meridai kami itu misalnya rodia na itu nggak bisa. Harus ada pasangan dengan huruf jer, yaitu an. Jadi radhiyallahu anna, misalnya seperti itu. Kemudian banyak lagi. Bahkan terkadang beda huruf jar itu beda maknanya. Misalnya rogiba an dengan rogiba fi. I- Pernah dengar ya? Rogibaan Iya, itu benci, rogiba fi suka. Sangat suka. berlawanan kan ya. Bahkan antonimnya. Ada lagi misalnya ya bahasuan dengan ya bahasufi. Ya bahasuan itu mencari, kalau ya bahasufi membahas. Kemudian ada lagi da'a. Da'a lahu itu mendoakan kebaikan. Kalau da'a alaihi mendoakan keburukan. Dan banyak lagi yang lainnya. Oh, jadi kalau kadang fiil itu kalau beda huruf jar itu bisa artinya bisa bertolak belakang ya Ustazah. Iya, betul sekali. Kadang beda makna, kadang bahkan justru bisa bertolak belakang. Masya Allah. Syukran jazilan Ustazah. Afwan. Ini kok belum ada yang bikin kalimat ya? Saya tunggu di kolom chat. Kalimat sederhana. Oh, ini ada di grup. Ya terusu at-tullabu Al-Quran. Al-Quran al-hadis. Ini maksudnya Al-Quran wal hadis ya. Kalau misalnya ini mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis itu ditambah wawu ya. Kalau Al-Quran al-hadis nanti malah bisa menimbulkan makna kalau Al-Quran itu al-hadis artinya baru. Ya terusu at-tulabu al-Qur'ana wal haditha fil madrasah. Nah, hakada. Misalnya ini kita kembangkan Al-Quran wal hadits fil madrasati ditambah fisaati. Misalnya fisaati at-tasiati ma'a Ustadz misalnya Khalid. Dan pokoknya dipanjang-panjangin apa kayak ya, ditambah ini, ditambah pembahasan gitu bisa. Yang lain masih saya tunggu. Apakah ada kendala, misalnya bingung ini bahasa Arabnya apa? Atau mungkin apa kendala yang lain? Daraba Zaidun Amran fil fasli. Nah, misalnya ini kita tambah dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kemarin adalah masdar dari fiil yang sama. Berarti kalau doroba itu masdarnya adalah apa? Ini atas nama Ustadz siapa ya yang mengirimkan doroba? Saja. Oh, Ustadz Zihan Ali Hakim. Masdarnya doroba itu apa Ustadz? Dorban. Dorban. Misalnya dengan pukulan yang keras berarti dorban syadidan begitu misalnya. Dorban syadidan ditambah lagi misalnya dengan pukulan keras yang menyakitkan. Nah, ditambah lagi mukliman. Al-Iza berarti. Eh, mukliman yang kalau yang sakit al-idza itu menyakiti tapi biasanya perasaan idza itu. Idza idza nafsi. Kalau yang sakit yang fisik itu alamun ya. Atau kata lainnya ada Apa wajah saja? alamun itu yang eh, Oh, iya. Adzabun alimun itu loh Ustaz. Adzabun alimun kan azab atau siksa yang pedih, yang menyakitkan itu. Kalau menyakitkan mukliman. Daraba Zaidun Amran fil fasli darban syadidan mukliman.
Nah, bisa kan ya satu jumlah sederhana kita kembangkan dengan banyak hal, bisa dengan hal, bisa dengan apa? Maf'ul mutlak, maf'ul ajli. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin sambil sharing-sharing aja nggak apa-apa ya. Saya mau tahu sebenarnya ini keinginan, harapan, dan ekspektasi Sadah wa Sayyidah di sini untuk belajar di sini apa? Apakah ini misalnya dengan apa namanya ada tadrib, wah ini malah bikin saya males misalnya ya, atau ini sulit deh, saya nggak bisa misalnya begitu. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi untuk pembelajaran kita supaya lebih menarik dan ini memotivasi kita untuk belajar. Ustazah, Nah, Ustaz. sejak awal daftar kan saya ikut program Tata Kalam ya. Jadi kalau langkah baiknya kalau grup itu memang Tata Kalam, memang belajar seperti ini kita menulis juga, tapi Tata Kalamnya eh, malah tidak jalan gitu Ustazah. Kalau Tata Kalam se pemahaman saya itu angan-angan saya kita belajar bercakap-cakapan, berbicara itu paling banyak di situ. Nanti dimasukkan teori-teori sepanjang teorinya itu nggak langsung banyak seperti di buku yang tebal seperti yang kelas satu dulu kan tebal itu. Jadi kita bahas teori tapi prakteknya juga nggak nggak Hmm. nggak banyak karena pesertanya satu grup juga waktu itu ratusan Ustazah. Jadi untuk prakteknya itu agak kurang sekali. Sedangkan program yang kita ikuti itu program tata kelam dari awal sesuai dengan program yang kita daftar begitu, Ustazah. Jadi saya waktu daftar itu ikut program yang kelas pertama itu masih awal-awal isim, fa'il itu bisa lah. Nah, ini langsung ke i'rab ini jangan plonga-plonga Ustazah. Ini ikut-ikut aja ini soalnya juga basicnya kurang. Saya kan nol pudel Ustazah. Jadi ya tengok-tengok aja ini. Terus Ustazah bilang begitu apa maksudnya ini ya? Karena basic tata kalam kan dari awal kayak kita belajar bahasa Inggris itu kita buat sentence, kita belajar tenses dulu. Kalau bahasa apa kan lebih kompleks dari sisi SPOK-nya. Jadi sedikit materi baru kita latihan eh, tata kalam begitu. Memang ada sedikit menulis sesuai insya yang dari silabusnya, tetapi karena dari awal saya daftar tata kalam, jadi kok tata kalamnya kok kurang ya. Jadi malah kita bahas materi ini Ustazah. Begitu Ustazah, sekian. Terima Syukron. kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi begini ya, di dalam program ini itu sebenarnya kan kalau tidak salah ada 5 bulan pembelajaran, masa pembelajaran. Yang pertama memang dikhususkan untuk muhadatsah dan qawaid itu yang Ustadz-Ustadzah ikuti di bulan pertama. Memang selanjutnya ini tidak fokus hanya pada muhadatsah. Mungkin ekspektasi dari Ustadz Muhammad Taufik itu kan kalau kita daftarnya muhadatsah berarti khusus muhadatsah. Kalau kita daftarnya insya berarti khusus insya. Tapi di sini 5 materi ini semuanya akan dipelajari. Makanya nanti ada ini ya, gelar non akademik kalau bagi peserta yang lulus semuanya atau mengikuti semuanya. Karena ini ibaratnya dengan mengikuti kursus ini, semua materi itu bisa diselesaikan dan bisa dikuasai begitu, Ustaz. Makanya muhadatsahnya hanya di bulan pertama, selanjutnya ini ada insya, nanti juga ada balaghah dan lain sebagainya, seterusnya begitu. Kemudian kalau yang muhadatsah misalnya di bulan pertama itu kurang, bisa jadi ini karena apa ya?
kembali lagi ke personal dari tutornya. Bisa jadi itu ya. Karena kan kalau apa namanya muhadasah berarti seharusnya memang diberi ini waktu untuk peserta untuk lebih banyak bercakap-cakap. Mungkin tetap akan ada keterbatasan karena kita melalui ruang online. Tapi saya dulu berusaha memang begitu ya. Muhadasah ya berarti saya misalnya minta ke Ustadz Muhammad Taufik, silakan bertanya kepada Ustadz Zihan tentang misalnya jam berapa sekarang, jam berapa kamu berangkat ke kantor, misalnya seperti itu. Jadi memang itu kembali ke metode yang digunakan oleh tutornya masing-masing. Makanya di sini juga saya ketika ini membawakan insya, ya saya kasih kesempatan lebih banyak untuk peserta berlatih insya, begitu. Boleh ditanggapi oleh peserta lain juga nggak apa-apa. Apakah misalnya yang diekspektasikan itu sama seperti Ustadz Taufik atau memang dari awal ya pokoknya pengen belajar bahasa Arab aja gitu. Gimana Ustadz? Mau ditanggapi lagi? Mungkin sedikit nanggepin. Nah, Ya, kalau memang prosedur metode pembelajaran yang dianut oleh Halako seperti ini, mungkin ada kali apa namanya lembaga yang lain yang sekiranya metode yang kita inginkan kan memang belajar takalumnya gitu. Artinya komunikasi dengan bahasa Arab itu iya. gimana caranya gitu. Kebanyakan banyak mufrodat yang harus kita apalah gitu. Mungkin ada gitu Ustaz. Kalau memang ini prosedurnya sudah begini ya gimana lagi gitu. Iya. Nah, ya karena memang mungkin ini ya keterbatasan informasi juga. Mungkin sebagai peserta di awal itu kan daftarnya muhadasah, kemudian peserta mengira ini ya khusus muhadasah, padahal itu yang di flyernya ada ya kayaknya muhadasah, qawaid, iklal, amiyah dan lain sebagainya itu. Mungkin ketika daftar muhadasah mengiranya ya akan nanti seterusnya muhadasah begitu. Tapi karena ini ya, memang mungkin saya nggak kurang tahu ya, saya kurang tahu di awal itu apakah dijelaskan ini nanti bulan pertama ini, kedua ini, ketiga ini dan seterusnya atau tidak itu juga saya kurang tahu. Tapi yang saya sampaikan tadi ini terdiri dari beberapa macam apa disiplin ilmu. Ada muhadzatsah qawaid, kemudian insya, nanti juga ada balaghah dan seterusnya. Begitu. Ya, Afwan Jadi, Ustadz, boleh boleh saya nanggapi. nah, Di pertama, kalau saya ikut halaqah ini ingin eh, berbicara bahasa Arab juga. Pada sesi ini kan apa namanya menulis, ya, nah, saya ikuti saja ternyata ini penting juga dan masih nyambung juga dengan muhadasah karena kita mendapatkan kosakata baru, bisa membuat kalimat. Jadi kan bedanya cuma ditulis dan diucapkan. betul. Jadi apa yang kita tulis ini ketika diucapkan itu jadi muhadasah. Nah, Mungkin nanti kita latihan menyampaikan pendapatnya mungkin menggunakan bahasa Arab ya. Jadi materinya tentang kitabah tapi menyampaikan pendapatnya mungkin separuh-separuh ya, pengantarnya itu campuran. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi tetap masih berhubungan dengan muhadasah karena mufradat kita kan nambah ya seperti ini. Itu tanggapan saya. Terima kasih Ustazah. nah, syukran Ustaz. Jadi, ya Ya betul betul. sekali. Saya setuju ya. Karena zaman sekarang kan memang kitabah kita atau jari kita yang mengetik itu mewakili apa yang kita ucapkan kan. Jadi boleh nanti misalnya ya. Ya. Makanya ini juga kemarin kan saya minta untuk menuliskan di grup, kemudian nanti ketika pembelajaran itu saya minta misalnya ini dari Ustadz Zihan, silakan disampaikan kayak presentasi dulu gitu. Ini dibaca, kemudian kita menanggapi itu. Kemudian ini juga kan ya memperbaiki ketika diucapkan misalnya kaidahnya kurang tepat itu juga bisa diperbaiki sambil jalan. Ada tanggapan lagi?
Ya sih, Oh ya, izin Ustazah. Nah, Kalau ya. saya sih memang seperti yang sampaikan teman-teman terdahulu, memang awalnya sih muhadasah misalkan, tetapi ini insya juga program ini penting sekali menurut saya ya. nah, Karena Ya. kalau memang muhadasah kan kita yang penting bagaimana keuletan kita untuk mencari kosakata dan menghafal. nah, Karena kalau komunikasi bahasa Arab tidak terlepas daripada kegiatan kita sehari-hari, kabar kita sejam tentang waktu, tentang tetapi kalau tidak dibantu dengan insanya atau bagaimana alat ini, kayaknya agak ngaco nanti komunikasinya. Harus apakah ini fi'il madi, apakah ini fi'il mudhari, apakah ini amar, bagaimana membacanya. Nanti ketika kita berkomunikasi dengan orang yang paham ilmu nahu dan ilmu sorof mungkin dibilangnya salah i'rab pasti salah makna gitu. iya, Jadi kalau program ini udah lumayan sih, bisa seperti yang kedua ditanggapi tadi, bisa kita nambah lagi mufrodatnya, apa yang disebut rojulain ini dua seorang laki-laki itu misalkan jamak taksir atau mufrod kan bisa tahu gitu. nah, Gitu kalau kita kan memang beda-beda pandangan, cuman kalau kembali muhadasah pasti kita bagaimana kita ulet dalam mencari mufrodat dan menghafal setiap hari. Karena kalau Ya. percakapan itu tidak lepas daripada ruang lingkup itu. Kalau memang nahu Iya. sorofnya kita sudah bagus, kita akan mudah ke depannya. Gitu. Mungkin itu Ustaz Daya yang kalau saya sih mengikuti tahapan yang ini memang udah memasuki, cuman kita mungkin agak bingungnya seperti teman saya juga agak bingung kenapa kita kan kalau isim tadi ya ciri isimnya itu kalau isim ini apa kata benda, cirinya apa, ada isim jamak taksir, isim mufrad gitu. Seperti itu sih kita kan lagi belajar, mungkin sama-sama ke depannya bisa lebih bagus lagi iya. memahami menanggapinya gitu. Menurut saya sih menurut cukup sih menurut saya. Tapi Sama lagi proses mungkin. Sekian terima kasih. Syukuran Ustaz Asep. Jadi kenapa saya mengevaluasi seperti ini? Karena saya lihat kan saya sudah pernah membawakan ini insya di kelas lain ya. Dan itu eh, saya agak ini, maksudnya bukan untuk membandingkan ya, cuman kemarin itu berjalannya juga enak begitu. Kalau ini apakah ada kendala? Makanya saya tanya begitu ya. Jadi ini dalam rangka untuk mengevaluasi diri saya sendiri juga, supaya kita pembelajaran ini bisa benar-benar kita manfaatkan begitu. Karena ini kan sudah mengeluarkan ini ya biaya, sehingga jangan sampai pembelajarannya ini tidak berjalan sehingga eh, para peserta di sini merasa ini kurang kurang berkenan begitu. Tamam, syukron ala jami'i ma qad alqaitum. Kemudian kita coba lihat di Afwan. sini jumlah-jumlah yang sudah masuk di sini. Ta'kulu Fatimatu al-fawakiha fis sabahi. Nah, Soal Ustaz, nah, Ustazah, nah, Ustadz Aris. maaf, apa? Kalau saya, maaf ya, ini nggak sudah mau ditutup ya. Masa terlambat, mohon maaf. Satu tadi sudah saya sampaikan. Pada prinsipnya, karena ini ada tahapan ya Ustazah, memang bervariatif untuk pesertanya. Ada yang memang sudah pernah mengikuti, ada yang belum. Itu saya pikir program yang diadakan 4 bulan itu apa kan sudah ada schedule-nya, yaitu saya pikir ini sambil sembari biar nanti semuanya itu juga bisa memahami yang belum, itu memang masukan-masukan dari teman-teman bagus sekali kita terima, tapi biar nanti juga program ini meskipun saya tidak bisa full karena terikat dengan kerja yang memang harus kadang malam sampai sekarang pun masih di kerjaan ini sebenarnya itu untuk bisa mengikuti itu yang saya program ini tetap bisa jalan hanya saja untuk tugas-tugas itu yang itu yang kadang memang mungkin memberatkan kadang itu Ustaz. Itu nanti dibuat anu saja apa semacam apa ya eh, sing apa ya berapa poin yang harus dipenuhi atau berapa mungkin ada berapa satu minggu sekali atau berapa dan berapa minggu itu masukkan saja Ustaz. Yang saya tetap bisa jalan tapi tugasnya kan tugas mingguan kalau tugas harian sepertinya kalau banyak seperti itu ya juga bagus bagi yang nganu Ustaz
kalau saya sebetulnya hanya gimana ya, waktu yang nggak bisa untuk saya fokus ke situ. Karena kan ini juga saya juga pengen samben dan pengen apa, terus terang ya nanti apa pengakuan ada validasi tentang bahasa Arab itu yang saya cari sebetulnya. Itu Oh, artinya apa, memang apa bersertifikat dan sebagainya itu ya, sehingga ya itu yang sebenarnya saya itu jadi kan validasi itu terus terang kami, dan sambil mengulang biar tahu. Kalau saya kan biasa, meskipun saya tidak pinter ya sedikit-sedikit pernah ikut, tapi kan juga kalau harus fokus semuanya ini kan juga memang itu saya butuh validasi itu tadi. Validasi untuk yang terkait dengan bahasa Arab, sehingga kami tidak bisa, ya kalau tugas harus setiap hari ngerjakan memang karena kita, saya apalagi saya sudah oversek ya, oversek usia dan sudah 50 tahun ke atas, dan 52, dan memang pekerjaannya juga dituntut dari institusi, dari untuk itu juga sampai kadang ini belum pulang sampai itu dari pagi itu Ustazah. Tapi yang penting nanti ada program, misalnya kalau ada tugas yang itu secara menyeluruh, misalnya kan kita 20 pertemuan ya Ustazah. Nah, 20 pertemuan itu dalam dalam satu pertemuan atau pertemuan berapa ada yang beberapa soal itu sudah mewakili beberapa pertemuan itu nanti yang itu, sehingga tidak, kalau setiap hari ada yang bisa ya itu lebih. Tapi itu sebagai evaluasi kemauan, jadi tetap uh, sesuai dengan rencana yang ada di lembaga Al Azhar itu seperti apa, dan hanya saja untuk penugasan-penugasan itu biar tersistematika, dibuat apa, dibuat misalnya mingguan atau berapa, sehingga berapa pertemuan materi kita buat ini tentang apa-apa langsung bisa di-share dalam bentuk PDF atau apa nanti. Itu mungkin merepotkan istilah juga. kurang Maaf ya, jalan. Begitu ya, matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan apa yang saya terima sampaikan. kasih. Baik. Tapi untuk ini ya, terima kasih Ustadz Aris Subagio. Karena ini, saya tetap pada perjanjian awal, setiap hari tetap kita membuat jumlah setiap pertemuan ya. Jadi ada 2 libur kan di dalam 1 minggu itu. Setiap pertemuan tetap membuat kalimat semampunya. Kalau misalnya hari ini saya sedang sibuk Ustazah, saya belum bisa membuat tugasnya, oke nggak apa-apa. Mungkin bisa di apa di foto besok atau besoknya lagi, atau misalnya kalau sampai terlewat ya udah nggak apa-apa ya, karena kita eh, sama-sama punya, semuanya punya kesibukan, dan kita di sini ya niatnya belajar semampunya semaksimal mungkin. Kalau yang bisa silakan mengirimkan dengan ini. Karena saya kira juga beberapa di sini pasti ingin apa ya, istifadah sebanyak-banyaknya kan. Saya ingin membuat contoh-contoh ini biar nanti bisa dikoreksi bersama atau lain sebagainya. Bisa menambah mufradat juga tadi. Nah, begitu. Kemudian Terus tadi aja saran lagi. gimana, Nah, Ustaz? ya, ya begini ya, saya pernah belajar tentang Oh, apa ya. personalized learning. Jadi di sini Oke. tadi bagus sekali. Pertama, tadi kata Ustazah kita kan mengerjakan tugas semampunya. Jadi eh, pertama tugasnya mungkin setiap hari ya. Jadi tugasnya setiap hari, tapi setiap orang itu diberikan kebebasan sesuai kemampuannya. Ada yang dia satu hari tugasnya cuma 1 kalimat, ada yang 2 kalimat. Jadi dibebaskan untuk masing-masing peserta. Itu yang pertama ya. Yang dari tingkat apa jumlah pekerjaannya gitu bervariasi. Yang kedua berbeda dari aspek frekuensinya. Jadi ada yang mampu setiap hari, ada yang 2 hari sekali, atau ada yang 3 hari sekali. Jadi frekuensinya. Jadi dua dua kebebasan. Jadi kebebasan pertama sesuai kemampuannya. Yang kedua untuk frekuensinya. Jadi ada yang mampu setiap hari silahkan, ada yang mampu 2 hari sekali silahkan. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan keempat misalnya ya. Jadi sebelum mulai pertemuan kelima nanti kita minta lagi volunteer yang mau mempresentasikan tugasnya ya 1 orang diberi waktu 5 menit atau 7 menit untuk presentasi melakukan apa mempresentasikan tugas pertemuan sebelumnya.
Jadi jadi dia presentasi itu sekaligus latihan kan, latihan untuk menyampaikan. Jadi muhadasahnya jalan, kitabahnya jalan ya, seperti itu. Itu saran dari saya. Terima kasih, Ustazah. Baik, terima kasih atas saran dari Iya. Ustaz Abu Erli. Sebenarnya itu juga yang sudah saya lakukan dan itu yang ingin saya terapkan juga di kelas ini. Jadi mungkin awal ini masih agak ini ya, masih penyesuaian, kemudian juga belum klik komunikasinya karena ketika saya mengatakan membuat contoh seperti yang ada di modul itu sebenarnya ya tidak harus semuanya seperti tadi ya 1 sampai 9 semuanya dibuat. Itu sangat bagus sekali. Misal mendapat nilai itu nilai sempurna, sempurna ya. Tapi kalau masing-masing orang, tentu saya memahami sekali bahwa kemampuannya berbeda-beda. Makanya saya minta tadi di sini, oh kalau boleh bisa membuat jumlah fi'liyah on the spot yang sederhana saja. Kemudian tadi kan dengan kalimat yang sederhana yang sudah dikirimkan, kita tambahi sendiri kan. Jadi kita kembangkan di sini bersama-sama. Itu begitu Ustaz. Dan mengenai frekuensi juga itu saya memahami juga ya karena di kelas sebelumnya pun begitu. Kalau tidak bisa ya oke nggak apa-apa. Misalnya lagi keluar kota atau sedang sakit itu sangat tidak apa-apa ya. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Ini juga ya. Kalau misalnya kesulitan dalam merangkai kalimat, boleh menggunakan alat bantu, misalnya pakai kamus, aplikasi kamus, atau bisa juga bahkan ya, ini mungkin bisa dijadikan contoh begitu di kelas sebelumnya itu saya ada peserta yang sudah usia pensiunan, mungkin 65 lebih. Beliau sudah sepuh sekali ya. Dan sebenarnya kemampuannya pun ini dasar sekali, tapi beliau selalu semangat. Beliau kemarin ketika saya kasih tadrib untuk setiap hari membuat kalimat dengan satu topik, maksudnya ini ya, membuat satu tulisan karangan begitu dengan topik tertentu, beliau menulis tentang keistimewaan bahasa Arab. Dan itu dicari sendiri, misalnya bahasa Arab itu istimewanya karena beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tulisan sama ucapan beda, kalau bahasa Arab tidak. Kemudian huruf-hurufnya indah, hurufnya ditulis dari sebelah kanan. Nah, itu semua beliau kumpulkan sendiri, 1 hari 1 kalimat, kemudian diterjemahkan mungkin dengan bantuan Google sepertinya ya. Tapi itu sangat saya hargai dan kita kemudian di pertemuan Zoom itu kita bahas dan kita evaluasi bersama. Mungkin misalnya dari teman-teman yang lain ada yang menambahi, oh ini bukannya ini ya Ustazah. Oh iya, oh betul sekali. Nanti kita eh, perbaiki bersama. Begitu. Itu harapan saya dan semoga itu sesuai dengan harapan Ustadz-Ustadzah di sini juga. Oke. Siap, Ustazah. Maaf Ustazah bisa. Ustazah maaf. Ah, itu tidak harus ditulis di anu tak Ustazah. Umpamanya nanti ditulis atau diketik terus dibuat PDF bisa enggak apa-apa ya Ustazah. Yang tugas Halo? sehari-hari Ustadz. Tugasnya itu loh Ustazah. Itu kan biasanya kalau diketik di WA kan tidak semuanya apa kalau terutama ngasih harokat itu loh. Kan kalau di HP kan terlalu Kecil. seandainya itu ditulis tangan terus dibuat PDF terus bisa enggak apa-apa Ustazah. Iya, ini bentuk foto saja Ustadz. Di kemarin juga saya sudah Foto aja enggak menyampaikan. apa-apa. Iya, nggak usah PDF, Iya. foto saja. Kemarin juga saya sudah menyampaikan ya, kalau bisa dikasih harokat, Iya. kalau kesusahan kasih harokat, boleh ditulis di kertas, nanti difoto saja, begitu. Oh iya iya iya. Iya. Masalahnya kalau harus ditulis anu kan lama lah ya Iya, kan. saya paham Ustaz. Kalau hanya Iya, boleh kemarin ditulis juga, tangan terus nanti difoto misalnya nggak kayak itu mungkin pas terlanjur nah, nggak fokus gitu. iya, Terima betul kasih sekali. ya. Sama-sama Ustaz. Kemarin juga kan banyak ya, ada beberapa peserta yang usianya sudah lanjut dan itu ya dengan keterbatasan itu tetap mengikuti dengan baik. Ada yang mengangkat tema tentang Tibbun Nabawi. Itu juga beliau pakainya ini ditulis di kertas, kemudian difoto. Nah, setelah di pembelajarannya nanti satu persatu Ustadz, kalau yang tadi kan mempresentasikan salah satu ya. Kalau kemarin itu Iya.
Karena waktunya kan 1 jam, itu cukup lama untuk kita membahas bersama. Jadi semua yang sudah mengirim saya persilahkan. Begitu, misalnya ini Oke, dari Ustadz Asep, silakan Ustadz Asep menyampaikan hasil tulisannya. Gitu. Nanti kita bahas. oke. Begitu ya, Siap ini sudah Ustazah. clear kan ya? Yang Muafiq. saya harapkan untuk Clear, kan dilanjut aja, dilanjut sesuai Ustaz. dengan ya keinginan dan Oke, juga harapan dari ya. para peserta juga. Keren, keren. Nah, Dilanjut. jadi sebenarnya ini hanya masalah komunikasi ya, karena mungkin saya menyampaikan kemarin kurang lengkap, kurang detail. Kemudian dari para peserta juga, kok ternyata gini, mungkin ada sedikit unek-unek ya bahasanya, tapi belum bisa ada dialog. Nah, Alhamdulillah malam ini kita clearkan bersama dan kita sepakat untuk metode ke depannya. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum Afwan, wa Ustazah. husni ilqaikum li araikum. Tamam, hanya nakhtatim fi hadhihi lailah bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta wa nisyan wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.